Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi berupa penerapan integral tak tentu dalam menyelesaikan masalah nyata pada gerak benda dan biaya produksi. Di sini sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Zaki Hasan Salih. Yang kedua adalah Ahmad Pasha. Yang ketiga, Khalil Bisri. Dan yang terakhir adalah Fauzan Irandi. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Kalkulus merupakan cabang matematika penting yang berperan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya melalui kalkulus, diferensial, dan integral. Integral dipelajari setelah turunan karena keduanya memiliki hubungan saling berkebalikan yang dijelaskan dalam teorema dasar kalkulus. Integral tak tentu berfungsi untuk menentukan fungsi asal dari suatu turunan sehingga sering disebut sebagai antiturunan. Pemahaman konsep turunan menjadi dasar utama dalam mempelajari integral karena banyak teknik integrasi merupakan kebalikan dari aturan turunan. Dengan melihat integral sebagai kelanjutan logis dari turunan, peserta didik akan lebih mudah memahami pola dan metode penyelesaiannya. Penguasaan kalkulus yang baik sangat diperlukan sebagai fondasi dalam mempelajari bidang lain seperti fisika, ekonomi, dan teknik. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu adapun rumusan masalah di atas, maka rumusan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kasus masalah nyata yang dapat diselesaikan menggunakan integral tak tentu. Dua, bagaimana integral tak tentu menyelesaikan kasus masalah nyata pada gerak benda. Tiga, bagaimana integral tak tentu menyelesaikan kasus masalah nyata pada biaya produksi. Next. Definisi integral tak tentu. Jika f(x) menyatakan fungsi dalam variabel x dengan f(x) turunan dari f(x) dan konstan dibilang real, maka integral tak tentu dari f(x) dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Integral f(x) dx sama dengan f(x) tambah c. Dibaca integral fungsi f(x) ke x sama dengan f(x) plus c. Keterangannya, integral f(x) dx merupakan notasi untuk integral tak tentu, yaitu operasi matematika untuk mencari fungsi asal antirunan dari suatu fungsi tertentu. F(x) disebut sebagai integran yang yaitu fungsi yang diintegralkan dx, menunjukkan bahwa proses integrasi dilakukan terhadap variabel x yang disebut sebagai diferensial. Fx plus c merupakan hasil dari integral tak tentu, di mana fx adalah fungsi antirunan dari fx. C disebut sebagai konstanta integrasi, yaitu bilangan real, yang muncul karena turunan dari suatu konstanta bernilai 0. Oleh karena itu, integral tak tentu menghasilkan kesimpulan fungsi yang memiliki turunan. Oke, selanjutnya ada rumus integral tak tentu. Yang pertama, integral A dx sama dengan AX tambah C. Selanjutnya B, integral AF dalam kurung X dx sama dengan integral F dalam kurung X dx. Yang C, integral X pangkat N dx sama dengan 1/N plus tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C sama dengan hasilnya tidak sama dengan min 1. Yang selanjutnya ada D,
integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Nilainya N sama dengan, bukan sama dengan dari min 1. Selanjutnya integral dalam kurung F dalam kurung X tambah G dalam kurung X tutup kurung dx sama dengan integral F dalam kurung X dx tambah integral G dalam kurung dx. Selanjutnya F integral dalam kurung F dalam kurung X dikurang G dalam kurung X tutup kurung dx sama dengan integral F dalam kurung X dx dikurang integral G dalam kurung X dx. Menentukan persamaan kurva. Kalian telah mempelajari gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Jika y sama dengan fx, gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva adalah y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen X. Oleh karena itu, jika gradien garis singgungnya sudah diketahui, maka persamaan kurvanya dapat ditentukan dengan cara berikut. Y sama dengan integral f aksen dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X tambah C. Jika salah satu titik yang melalui kurva diketahui, nilai C dapat diketahui sehingga persamaan kurvanya dapat ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan pemecahan masalah. Yang pertama itu, kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu. Jika kecepatan dilambangkan V, jarak dilambangkan dengan S, dan waktu adalah T, maka V ds per dt. Kecepatannya, misalnya V sama dengan T, 3T min 2T meter per detik jika pada saat T sama dengan 3 per detik per jam. Lintasan yang telah ditempuh bola adalah S sama dengan 9 meter. Tentukan rumus jarak panjang lintasan. Yang pertama itu diketahui fungsi kecepatannya itu F sama dengan ds per dt sama dengan dt 2 dikurang dt. Kondisi awalnya pada saat T sama dengan 3T jarak S 3 9 meter ditanya rumus jarak S hingga T. Integralkan fungsi kecepatan untuk mendapatkan fungsi jarak ST. ST sama dengan integral V dt sama dengan integral 3T 2 dikurang 2T. ST T3 dikurang T2 plus C. Cari nilai konstannya. C menggunakan kondisi S3 sama dengan 9. 9 sama dengan 3 kali 3 dikurang 3 kali 2 plus C. 9 sama dengan 27 dikurang 9 plus C. 9 sama dengan 18 dipindah ruaskan C sama dengan 9 kurang 18 sama dengan min 9. Maka penyelesaian kasus masalah nyata di atas yang dapat diselesaikan dengan menggunakan integral adalah C sama dengan 9 min 18 sama dengan min 9. Rumus jarak panjang lintasan bola tersebut adalah ST sama dengan 3T min T2 min 9. Next. Di sini masih sama. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Misalkan sebuah percepatan dilambangkan A, kecepatan V1, jarak S, dan waktu T. Jika A sama dengan 6R pangkat 2 dan plus 1 meter per detik, ditentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 T dan waktu tempuh saat V sama dengan 14 meter per detik. Diketahui, fungsi percepatan adalah A sama dengan dv per dt sama dengan 6T kuadrat plus 1. Kita asumsikan karena tidak disebutkan kecepatan awalnya itu. Kecepatan awalnya adalah 0. Biasanya dianggap 0 jika tidak ada keterangannya. Yang ditanya adalah kecepatan benda saat T 2 detik, waktu tempuh saat V 14 meter per detik. Integralkan fungsi percepatan untuk mendapatkan fungsi kecepatan Vt. Vt sama dengan integral A dt sama dengan integral 6T kuadrat plus 1 dt. Vt sama dengan 2T
pangkat 3 plus T plus C. Di sini catatan, tanpa informasi V pada T tertentu jika kita asumsikan C itu sama dengan 0 agar soal dapat dikerjakan. V T sama dengan 2T pangkat 3 plus T. Kita hitung kecepatan saat T sama dengan 2. Kita substitusikan V 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 plus 2. V2 sama dengan 2 kali 8 plus 2 sama dengan 16 plus 2 sama dengan 18 meter per detik. Kita hitung waktu. T-nya 2. 14 sama dengan 2T pangkat 3 plus T. 2T pangkat 3 plus T min 14 sama dengan 0. Dengan mencoba angka sederhana, kita trial and error. Jika T sama dengan 2, hasilnya 18, terlalu besar. Jika T sama dengan 1,77 memerlukan metode numerik. Namun jika kita cek angka bulat, untuk 1 tidak ada angka bulat pasnya. Berarti kecepatan saat T sama dengan 2 adalah 18 meter per detik. Waktunya saat V 14 meter per detik adalah T per kira-kira 1,79 detik menggunakan pendekatan akar persamaan. Next. Di sini masih aplikasi integral. Suatu pabrik memproduksi barang sebanyak X. Unit dengan biaya marginalnya dirumuskan dengan DC per DX sama dengan 64 min 0,025 X. C adalah fungsi biaya. Untuk membuat satu unit barang diperlukan biaya 6.500. Berapa biaya total untuk memerlukan barang sebanyak 350 unit? Diketahui, fungsi biaya marginalnya DC per DX sama dengan 64 min 0,025 X. Biaya untuk membuat satu unit barang adalah X sama dengan 1. C1 sama dengan 6.500. Biaya total untuk membuat 350 unit barang. C 350 menentukan fungsi biaya total CX. Fungsi biaya total diperlukan dengan mengintegralkan fungsi biaya marginnya. CX sama dengan integral 64 min 0,025 X dx. CX sama dengan 64 X min 0,025 per 2 X kuadratnya plus K. CX sama dengan 64 min 0,125 X pangkat 2 plus K. Mencari nilai konstanta dari K-nya. Gunakan informasi biaya untuk satu unit barang. X sama dengan 1 adalah 6.500. Maka CX 64 kali 1 min 0,125 dikali 1 pangkat 2 plus K sama dengan 6.500. 64 min 0,125 K sama dengan 6.500, maka 63,9875 plus K sama dengan 6,5. K sama dengan 6,5 sama dengan 63,9775. K sama dengan 6.436,0125. Menghitung biaya total untuk 350 unit. Kita substitusikan 350 ke dalam fungsi total yang sudah dilengkap. C 350, maka kita substitusikan 64 dikali 350, 0,01125 kita kali 350, maka hasilnya adalah 27.304,7625. Maka penyelesaiannya kasus masalah nyata di atas yang dapat diselesaikan dengan menggunakan integral adalah biaya total untuk memproduksi 350 unit barang adalah sebesar 27.346 perak. Next. Di sini ada juga pemecahan masalah yang terakhir. Diketahui sebuah pabrik memproduksi barang sebanyak T unit dengan biaya marginal dirumuskan dengan C aksen sama dengan 30 min 0,5 T. C-nya adalah fungsi biaya. Untuk membuat satu unit barang diperlukan biaya 3.500.
perak. Berapa biaya total membuat barang sebanyak 500 unit diketahui? Fungsi biaya marginalnya sama dengan 30 plus 0,5 T. Jika T sama dengan 10 unit, maka biaya total TC sama dengan 3.500. Dinyatakan biaya total jika T sama dengan 500. Yang ditanya biaya total T sama dengan 500 unit. Yang pertama, membuat TC mengintegralkan MC. TC integral MC DT plus VFC. TC sama dengan integral 30 plus 0,5 T DT plus FC. TC sama dengan 30 T plus 0,25 T pangkat 2 plus FC. Kita substitusikan. T-nya sama dengan 0 sehingga TC-nya itu 3.500. Maka 3.500 sama dengan 30 kali 10 plus 0,25 dikali 10 pangkat 2 plus C. Maka hasilnya FC itu 3.775. Sehingga fungsi biaya total adalah TC sama dengan 30T plus 0,25 T kuadrat plus 3.175. Maka menentukan nilai TC-nya 30 dikali 500 plus 0,25 dikali 500 pangkat 2 plus 3.175 ribu sama dengan hasil akhirnya adalah 80.675 perak. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah inter interpretasi hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, integral tak tentu terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah nyata, khususnya yang melibatkan perubahan secara kontinu. Dalam bidang fisika, integral mampu menghubungkan kecepatan, dan jarak, sehingga perilaku gerak benda dapat dianalisis secara menyeluruh. Hasil perhitungan menunjukkan kecepatan benda sebesar 18 meter per detik pada T2 detik dan waktu sekitar 1,73 detik untuk mencapai kecepatan 14 meter per detik. Selain itu, dalam bidang ekonomi, integral digunakan untuk menentukan biaya total produksi dari biaya marginal. Perhitungan menunjukkan bahwa biaya total produksi untuk 350 unit barang adalah Rp27.304,76 dan untuk 500 unit barang adalah Rp80.675. Hal ini menegaskan bahwa integral tidak tentu sangat bermanfaat karena memungkinkan perhitungan dilakukan secara sistematis, logis, dan akurat dalam berbagai ilmu. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kita buat adalah integral tertentu memiliki peranan penting dalam membantu memahami berbagai fenomena yang melibatkan perubahan secara terus-menerus. Dalam bidang fisika, konsep ini memudahkan analisis hubungan antara kecepatan, dan jarak, sehingga gerak suatu benda dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan runtut. Di bidang ekonomi, integral digunakan untuk menghitung biaya total produksi dari biaya marginal yang diketahui. Penerapan ini menunjukkan bahwa integral tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan nyata karena membantu perhitungan dilakukan secara lebih sederhana, logis, dan tepat. Oke, terima kasih di pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.